Kita lanjutkan pembahasan tentang apa sekarang? Istinja ya. Faslun fil istinja'i. Betul ya? Ya. Kita baca dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu an yastanjiya bil ahjari summa yatba'uha bil ma'i wa yajuzu an yaktasira alal ma'i au ala salasati ahjarin yunki bihinna al mahalla fa iza aradal iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal wa yajtanibu istiqbalal kiblati wastidbaraha fis sahra'i wa yajtanibul baula fil ma'ir rakidi wa tahta syajaratil musmirati wa fit tariqi waz-zulali was-sakbi wa la yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hari ini kita akan membahas masalah istinja. Kita langsung bahas aja ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja. Pasal tentang istinja. Apa itu istinja? Bahasa gampangnya cebok. Bahasa Betawinya cebok. Bahasa fikihnya istinja. Membersihkan kotoran najis dari anggota badan seseorang yang akan melaksanakan sholat sebelum berwudu. Nah, itu kagak ada halaman ya emang. Dibantu kebet-kebet. Masih agak awal kok. Masih agak awal, tengahan dikit. Ya. Jadi istinja itu membersihkan kotoran najis dari anggota badan seseorang yang akan sholat sebelum berwudu. Istinja, sebelum kita masuk ke sini, wal istinja wajibun. Istinja itu wajib. Ya, minal bauli wal ghaid, habis buang air kecil atau buang air besar. Nah, secara hukum istinja itu ternyata bisa dipantau dari 5 hukum. Kalau di sini kan hukumnya wajib. Wajib kalau habis buang air kecil atau buang air besar. Tapi saya tambahkan ya. Secara hukum istinja itu ada 5. Boleh dicatat. Yang pertama hukumnya wajib. Kita wajib cebok. Enak gak denger cebok? Emang bahasa kita ya. Kita wajib cebok atau istinja kalau yang keluarnya basah. Itu hukumnya wajib. Contoh, buang air kecil, yang keluar kan basah. Atau buang air besar, yang keluar basah. Itu istinja menjadi wajib. Kalau nggak ada basah-basahannya, nggak wajib. Apa yang nggak ada basahannya?
Kentut. Kalau kita kentut nggak wajib istinja. Tapi kalau yang keluar ada basahnya, maka hukumnya wajib istinja. Yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah beristinja kalau yang keluar nggak ada basahan. Jadi sunnah aja gitu. Yang keluar misalnya angin, kentut gitu ya. Atau yang keluar misalnya batu permata misalnya. Enak ya kalau keluarnya batunya batu permata, berlian gitu. Nah itu nggak wajib, tapi sunnah. Hukum pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang ketiga makruh istinja. Kapan istinja itu menjadi makruh? Saat kita buang air. Jadi pas lagi masih buang air, jangan istinja dulu, tuntasin dulu. Kenapa? Kalau misalnya kita masih buang air kecil, kita udah istinja, ntar yang air yang kita pakai buat istinja jangan-jangan air pipis kita. Karena belum tuntas. Kalau kita lagi buang air besar, jangan istinja dulu, tuntasin dulu. Sampai selesai buang airnya baru kita istinja. Maka makruh ya, buang air sambil istinja. Jadi diselesaikan dulu baru kita istinja. Yang keempat hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Boleh beristinja ketika kapan? Ketika misalnya ada sesuatu yang keluar ke tempat tersebut dan buat nggak nyaman. Misalnya kita lagi ikut apa ya? Misalnya ikut demo gitu ya. Demo Palestina, demo apa? Terus kita kan gerah ya. Kita keringetan karena panas. Terus biasanya kan kalau kalau keringet kan keluar tuh sampai ke belakang, sampai ke punggung, sampai masuk ke pantat ya. Nah, terus kita mau istinja aja gitu. Karena nggak nyaman aja. Maka itu hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Gitu ya. Yang kelima, istinja hukumnya haram. Kapan istinja hukumnya haram? Kalau istinja dengan sesuatu yang diharamkan. Contoh, kita istinja yang kita pakai airnya air yang najis. Jelas haram. Atau kita istinja pakai batu. Kan nanti kita bahas nih masalah batu. Kita kirain batu. Gak taunya kotoran binatang yang udah keras. Nah, itu kan gak boleh karena kotoran binatang hukumnya najis. Ya. Jadi kembali lagi istinja secara hukum ada berapa? 5. Pertama wajib. Kapan wajib? Kalau yang keluarnya basah, baik dari depan maupun belakang. Kedua sunnah. Kapan sunnah? Kalau yang keluar nggak ada basahan, misalnya kentut, angin ya, angin kentut gini juga, atau keluar misalnya sesuatu yang kering, batu misalnya. Batu-batuan itu nggak wajib istinja. Kemudian makruh saat buang air, sambil buang air tuh makruh. Belum selesai, tuntasin dulu. Yang keempat mubah artinya boleh. Saat ada keringat yang keluar misalnya ke tempat kubul kita atau dubur kita, maka istinja itu mubah. Yang kelima haram jika istinja dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi kembali lagi ke kitab. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja hukumnya wajib sesudah buang air kecil dan sesudah buang air besar. Istinja pakai apa? Wal afdol ay an yastanjia bil ahjari summa yatba'uha bil ma. Baik beristinja itu diawali dengan menggunakan batu. Kemudian dilanjutkan dengan air. Ibu pernah nggak istinja pakai batu? Nanti kita bahas apa syaratnya istinja dengan batu. Jadi istinja itu diawali dengan menggunakan batu, kemudian dilanjutkan beristinja dengan air apabila air yang kita punya nggak terlalu banyak. Kenapa demikian? Ngangkat sesuatu ya, ainun najasah,
anggap maaf ya, kita lagi buang air besar. Ngangkat itu lebih cepat pakai air apa pakai batu? Pakai batu. Karena kalau pakai air ya itu harus membuang air banyak gitu ya. Tapi kalau kita angkat pakai batu itu sekali ainun najasahnya keangkat. Jadi kalau orang yang airnya nggak banyak maka boleh pakai batu dulu, kemudian dilanjutkan beristinja dengan air. Dan boleh juga wayajuzu ayyaqtasira 'alal ma'i. Boleh istinjanya dengan air aja juga boleh. Kalau airnya banyak, boleh kita istinja dengan air. Airnya tumpah ruah gitu ya. Nah, berkah. Au ala salasati ahjarin, atau boleh juga menggunakan 3 batu aja yang dapat membersihkan tempat keluarnya air. Ahjarin yunki bihinnal al-mahalla. Boleh membersihkan dengan 3 batu saja untuk mengangkat tempatnya, membersihkan tempat keluar air, buang air kecil maupun buang air besar. Tapi faiza arada al-ikhtisaru ala ahadihima, mana yang lebih utama dari semuanya, maka dengan menggunakan air. Jika airnya cukup, jika airnya banyak, maka silahkan menggunakan air. Ini kita baca penjelasannya. Menggunakan batu untuk istinja karena pada waktu itu sama sekali belum banyak air, ya. Sedangkan waktu sekarang air yang bisa dipergunakan untuk istinja sangat cukup sekali, kecuali kalau berada di padang pasir, ya. Nah, dewasa ini banyak yang menggunakan istinja dengan kertas atau tisu yang biasa terdapat di hotel. Apakah boleh? Hal ini pun dapat dipergunakan untuk membersihkan kotoran. Nah, sekarang jadi gitu ya. Pertama, istinja boleh dengan batu dulu, baru air. Kalau punya airnya nggak terlalu banyak. Kedua, boleh dengan air aja, boleh dengan batu aja, ya. Tapi yang mana yang lebih afdol? Kalau memang air banyak, tentu istinja dengan air itu akan lebih afdol. Nah, sekarang kita bicara, bagaimana sih syarat istinja dengan batu? Kata ibu, saya kan udah nggak istinja lagi pakai batu, tapi nanti ada alat yang bisa menyerupai batu yang kita pakai sekarang. Jadi kita pelajari dulu nih ya. Kalau air sih nggak usah pakai diajarin deh. Udah istinja kita dengan air udah tahu. Apalagi kalau orang-orang tua dulu ya Bu. Kalau istinja, kalau cebok tuh kamar mandi sampai banjir. Bener nggak? Kalau sekarang kan cenderung orang-orang sekarang ya kamar mandinya kering, ya. Ibu senengan kamar mandi kering apa basah? Tergantung. Ada yang senangnya kering, enak. Ada yang senangnya basah gitu. Kalau orang tua dulu ya, ibu saya dulu kalau habis beliau kamar mandi udah deh banjir karena istinjanya tuh menggunakan airnya banyak. Ya, nah sekarang gimana kalau misalnya kita menemukan satu kondisi nggak ada air, maka istinja dengan menggunakan batu. Kita pelajari dulu batunya Ibu ya. Nah, istinja dengan batu pertama hanya menghilangkan ainun najasahnya. Jadi istinja pakai batu tuh menghilangkan kotoran yang tampak. Tapi sesungguhnya bekasnya masih ada. Jadi istinja dengan batu itu jika memang nggak ada lagi air, maka istinja dengan batu dibolehkan untuk membolehkan sholat, gitu. Ya, sekalipun istinja dengan batu hanya mengangkat ainun najasahnya, nggak ngebersihin bener-bener, ya. Masih ada sisa. Sisanya itu biasanya terangkat dengan air. Tapi yang ainun najasahnya akan terangkat dengan batu. Nah, bagaimana syarat istinja dengan batu? Boleh kita bahas ya. Syarat istinja dengan batu ada 3 poin. Pertama, berkenaan dengan alatnya. Kedua, berkenaan dengan caranya.
Yang ketiga, berkenaan dengan tempatnya. Baik. Pertama, berkenaan dengan alatnya. Batu atau selain batu boleh kita gunakan untuk istinja manakala nggak ada air, tapi memenuhi syarat yang 5. Pertama, alatnya harus padat. Jadi misalnya kita mau istinja nggak ada air, boleh kita menggunakan batu atau yang menyerupai batu tapi dengan 5 syarat ini. Pertama, alatnya harus padat. Nanti kita bahas contohnya jadi lebih konkret. Kedua, alatnya atau bendanya harus suci. Ketiga, bendanya atau alatnya harus kering. Keempat, bisa mengangkat. Nanti kita bahas biar lebih jelas. Yang kelima, tidak terhormat. Apa maksudnya 5 ini? Kalau kita mau pakai batu atau sesuatu yang seperti batu, maka harus memenuhi 5 syarat. Pertama, padat, bukan cair. Batu padat nggak? Padat. Apalagi yang seperti batu yang kita gunakan untuk istinja? Kayu. Bisa nggak kayu? Nah, kita lihat syaratnya. Kayu padat mungkin bisa, tapi apakah memenuhi syarat yang lain? Yang kedua, harus suci. Batunya harus bersih. Bukan yang tadi saya bilang misalnya kotoran hewan yang udah ngeras. Nah, itu kan kalau keras kayak batu ya. Bukan. Jadi kita istinja boleh menggunakan batu tapi batunya harus suci. Yang ketiga, batunya kering. Atau sesuatu yang digunakan untuk istinja itu harus yang kering. Yang keempat, batunya bisa mengangkat. Bisa mengangkat najis. Apa batu yang bisa mengangkat najis? Batu koral. Batu akik bisa nggak? Akik kan licin. Bisa nggak? Berarti nggak bisa. Lagian sayang-sayang ya Bu, batu akik buat istinja. Jadi batu koral, pokoknya batu yang memang bisa mengangkat kotoran. Nah, kerikil bisa. Kerikil bisa kan ada bagian itunya. Nah, batunya harus dilihat, jangan yang lecet, jangan yang kasar. Nanti malah ledes ya, malah luka kita. Yang licin. Yang licin juga nggak bisa, ya. Maksudnya tuh yang teksturnya itu tidak melukai dan juga bisa mengangkat gitu. Yang kelima, alatnya itu bukan sesuatu yang terhormat. Kan batu bukan terhormat. Jadi kalau kita istinja pakai batu, batunya harus padat, harus suci, harus kering, harus bisa mengangkat dan tidak terhormat. Kalau misalnya sekarang udah nggak musim Ustazah batu, oke, apa yang sama? Tisu. Tisu kita lihat, tisu padat bukan? Padat. Suci nggak? Suci. Kering nggak? Kering. Tisu basah nggak boleh kita pakai. Ya. Tisu basah kenapa nggak boleh kita pakai? Pertama, kadang-kadang tisu basah tuh mengandung pewangi. Berarti dianya sendiri sifatnya itu mutaghayyir, berubah sifatnya karena ada pewangi. Dan kalau tisu basah diangkat ya, dia meninggalkan basahan ya. Dia meninggalkan ada juga yang ada alkohol. Dia meninggalkan basahan. Nah, begitu kita elap lagi takutnya basahan yang tadi tercampur lagi. Jadi memang kalau mau pakai tisu yang kering. Tisu bisa ngangkat nggak? Bisa. Terhormat nggak? Enggak, tisu emang biasa buat ngelap-ngelap. Ngelap kotoran, ngelap yang tumpah. Maka tisu disamai fungsinya dengan batu. Oleh karenanya, kalau misalnya kita satu masa pergi ke satu tempat, ya. Kalau di Indonesia sih air banyak ya Bu. Kalau misalnya kita pergi ke satu tempat, misalnya ke satu negara, yang emang di sana susah air.
Nah, terus kita istinjanya gimana? Boleh nggak pakai tisu? Boleh. Sekalipun rasanya nggak enak. Udahannya kan nggak enak ya. Kayak masih ada keset-kesetnya gitu ya. Sekalipun kita berasa nggak enak, tapi istinja dengan tisu dan kemudian kita sholat, boleh. Karena tisu memiliki sifat sama seperti batu yang dibolehkan berkenaan dengan alat tadi. Paham ya? Yang kedua berkenaan dengan caranya. Apakah 1 batu atau 7 batu atau 11 batu? Minimal kalau pakai batu atau pakai tisu minimal 3 batu. 3 batu setiap usapan. Kalau 3 batu masih juga ada kotorannya, maka 5 batu. Jadi dibersihkan sampai terangkat najisnya. Ya. Kalau pakai tisu ya 3 tisu. Tapi kalau tisu kamar mandi jangan serobekan, kan dia bulat ya, jangan serobekan kecil. Jadi digulung, robek, pisahin 1. Digulung lagi, robek, pisahin 2, digulung lagi, robek, pisahin 3. Minimal 3 tisu. Kalau masih berasa masih ada kotorannya nempel, maka lebihin lagi. Ya, jadi menggunakan batu atau tisu itu minimal 3 dan harus sampai bersih. Jangan kata ustazah 3, udah deh 3 aja tapi masih belepotan. Nah itu jangan, jadi sampai bersih, minimal 3 dan harus sampai bersih. Paham ya? Jadi berkenaan dengan alatnya tadi harus padat, harus suci, harus kering, harus bisa mengangkat dan tidak terhormat. Berkenaan dengan caranya 3, baik 3 batu maupun 3 tisu. Berkenaan dengan tempatnya, boleh istinja dengan batu atau dengan tisu pertama sebelum keringnya tempat itu. Jadi kita buang air nih, udah segera langsung kita bersihin, baik pakai tisu maupun pakai batu. Kalau habis buang air kita kemana-mana dulu, keburu kering gak keangkat, kering sama kering gak ketemu, ya kering keangkatnya basah terangkat dengan yang kering. Kalau kering gak terangkat dengan kering. Jadi harus segera, jangan menunda-nunda. Kedua, beristinja dengan tisu atau batu sebelum kotorannya kemana-mana. Kalau kotorannya masih di areanya, jadi kalau misalnya kita maaf ya buang air besar, kotorannya emang masih di sekitar tempat keluarnya, maka boleh pakai tisu. Tapi kalau udah jatuh ke paha misalnya kecipirit ibu, habis makan sambel, sepiring, semangkok, pakai ikan asin, pakai sayur asem, pakai lalap, kan enak tuh ya. Makan mertua lewat sampai nggak kelihatan. Nah, lewatnya jauh. Nah, misalnya kita ke sakit perut kita, kemudian buang air, ya, buang airnya bukan di rumah, bisa di tempat-tempat yang jarang ada air. Nah, kalau memang masih di area keluarnya, itu bisa dibersihkan dengan tisu. Tapi kalau udah sampai dia ke paha, ke kaki, nah yang itu udah nggak bisa, harus dibersihkan dengan air, ya. Nah, udah belepetan. Ya. Pun sama hanya buang air kecil. Kalau buang air kecil, ya selama memang masih di tempat keluarnya, kita bisa mengangkat pakai tisu. Tapi kalau dia udah pipisnya kemana-mana, nah maka itu harus dibersihkan dengan air. Ya, itu berkenaan dengan tempat. Nah yang ketiga berkenaan dengan tempat keluarnya tadi nggak kemasukan dengan barang lain. Misalnya gini, maaf nih karena fikih ya. Misalnya kita lagi buang air kecil, kita pipis, belum kita siram, ya, belum kita siram. Kemudian kita buang air besar, kan nyiprat tuh. Yang tadi di kloset kan begitu kita plung gitu ya, dia nyiprat. Nah kalau cipratannya itu masuk, maka itu nggak bisa dibersihkan dengan tisu, harus dengan air. Karena tisu sejatinya hanya ngebersihin luarnya doang. Dalamnya susah dibersihin pakai tisu, ya. Nah, ini sekedar pengetahuan. Kalau kita di alhamdulillah air banyak, air berlimpah, mau kita istinja dengan air silahkan. Tapi manakala kita ke satu tempat, satu daerah yang air susah, maka bawa tisu. Tisu bisa menggantikan fungsi istinja dengan batu, ya. Tahu ilmunya ya. Nah, itu sewaktu-waktu kita
istinja dengan batu atau dengan ya. Nah, itu udah terkait ya, terkait dengan istinja, dengan air, dengan batu atau dengan tisu. Nah, yang terakhir ini aturan-aturan dalam beristinja. Kalau kita lagi istinja, kalau kita lagi cebok, pertama yajtanibu, jangan, jauhkan menghadap kiblat, wastidbaroha, dan jauhkan membelakangi kiblat fis sahra'i kalau buang airnya di tempat terbuka. Kalau di tempat kita, kamar mandi kita yang emang udah dari sononya begitu, yang udah dibangun dari awal madep kiblat, ya udah, nggak juga harus kita bongkar. Kalau kita bongkar lebih berat lagi kan. Ya udah, emang udah madep kiblat, dulu orang mungkin ngebangun belum tahu ilmunya. Jadi tuh kloset pada madep kiblat. Tukang bangunannya nggak tahu ilmunya. Maka ya udah, kalau udah begitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ibu buang air kecil, buang air besar di jamban gitu. Jamban masih ada nggak ya? Masih? Udah nggak ada. Di kampung ada ya? Kampung. Tahu di tempat buang air yang memang terbuka, bukan dikhususkan buat buang air. Ya. Biasanya nih, maaf ya, orang laki ya Bu, kalau lagi di tol, rest area masih jauh, tuh banyak yang melipirnya buang air kecil gitu ya. Nah itu yang apa namanya, yang harus dijaga benar-benar. Kalau kita kan orang perempuan nggak bisa tuh, nggak bisa ujuk-ujuk jongkok di samping mobil, nggak bisa ya. Nah, jadi pertama gitu, kalau kita buang air kecil, buang air besar, jangan ngadep kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Nah, kenapa demikian? Karena kiblat itu tempat kita sholat, arah kiblat, arah kita sholat. Maka karena arah yang suci, jangan menghadap ke situ. Kemudian yang kedua, wa yajtanibul baula fil ma'ir raqid. Jangan buang air kecil, buang air besar di tempat air yang diem, di tempat air menggenang, itu jangan. Ya, kalau kita sih insya Allah sih nggak bakalan deh. Cuma nih anak-anak kita nih, ya, apalagi anak-anak laki. Kalau misalnya lagi musim hujan, ada air menggenang di pinggir tembok, terus dia kebelet buang air, dia buang air ngarahnya ke situ, ke air yang diem, yang air yang menggenang. Nah itu jangan. Kenapa? Air yang menggenang itu bisa jadi keinjek orang, bisa jadi ada motor lewat, dia nyiprat. Nah yang dicipratin itu najis karena ada air pipisnya. Ya. Sementara kalau air hujan yang tertampung di misalnya ada lubang kecil, air hujan najis nggak? Enggak. Kalau air hujan nggak najis, cuma mungkin kadang-kadang karena kecampur tanah ya. Jadi orang kayak ngeliatnya kotor. Padahal air hujan yang di jalan itu tidak najis asalkan dia tidak tercampur dengan kotoran ya. Kemudian apalagi? Wa tahta syajaratil musmirah. Jangan buang air di dalam di bawah pohon yang biasa berbuah. Bu, sianan tuh pohonnya, Bu. Jadi misalnya ada pohon mangga yang emang masih berbuah, jangan buang air kecil di bawahnya, jangan buang air besar. Kata ibu kan jadi pupuk siapa dulu? Kalau pupuk hewan tuh dicari ya. Kalau kita kan jadi aib kita tuh kalau buka buang air di bawah pohon. Di bawah pohon duren misalnya. Jangan. Ntar pas lagi buang air durennya jatuh. Nah, jadi jangan. Kenapa demikian? Karena buah itu akan jatuh persis di bawah pohon. Biasanya kan gitu kan? Ada pepatah buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Dia itu jatuhnya akan ke bawah. Nggak mungkin tuh buah jadi nyamping ke samping, pasti ke bawah. Nah kalau kita buang air kecil di bawah itu, maka buah yang jatuh nanti jadi mutanajis. Ya. Bisa sih dibersihin kalau yang ada kulitnya. Tapi kalau yang langsung, kayak misalnya jambu air, begitu jatuh, campur, nauzubillah. Kalau mangga ya dia ada kulitnya, tapi kan kalau buah-buah yang tidak ada kulitnya itu langsung jatuh jadi mutanajis.
Ya, jadi jangan buang air kecil di bawah pohon yang biasa berbuah. Wa fit thoriq, jangan juga buang air kecil, buang air besar di jalanan umum. Di jalan umum tuh jangan ditabrak. Ya jangan di tengah-tengah juga, Bu. Maksudnya di jalan yang sering dilaluin orang. Di gang-gang itu kan orang suka lewat. Dia lewat yang rumahnya di gang. Nah, itu juga jangan di situ. Kenapa? Karena mengganggu di jalan umum. Ini yang sering juga nih ya kalau di terminal ya. Terminal tuh. Itu sering banget. Saya kalau naik itu Transjakarta dari Cakung ke Kampung Melayu gitu ya. Itu ya Allah, sepanjang terminal itu ya. Di kolong jembatannya itu bau berbagai macam gitu. Karena orang nggak peduli ya. Mungkin di situ kamar mandi susah, jadi mereka buang air tuh di mana-mana. Di jalan umum, ya. Wazulali wasakbi. Jangan buang air di lubang dan di tempat berteduh. Di lubang baik binatang buas maupun binatang tidak buas. Itu jangan. Kenapa? Kalau binatang buas takut nanti dicaplok. Ya. Iya. Kalau binatang buas takutnya bahaya. Misalnya kita kencing, buang air kecil di lubang, ataunya dalamnya ada ular. Nauzubillah ya. Terus dia merasa terganggu, dia langsung dicaplok. Atau binatang di lubang yang binatang nggak buas, kayak lubang apa misalnya? Semut. Pipisnya di lubang semut. Itu kan kita mengganggu dia. Ya. Kita pun ada haknya, binatang juga ada hak untuk dijaga. Ya. Itu jangan berbuang air kecil di situ. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Lagi buang air jangan ngobrol. Bu, lagi buang air jangan pakai ngobrol. Ngobrol, jangan nyanyi. Kan biasanya ibu-ibu merasa merdu suaranya di kamar mandi doang. Soalnya kenapa, Bu? Soalnya kamar mandi kan kecil. Suaranya menggema. Jadi kedengarannya indah di kuping kita. Di kuping sendiri. Dan sering banget orang kalau masuk kamar mandi itu ya di kamar mandi nyanyi, ngobrol, ya. Iya, kadang-kadang bawa handphone gitu ya berlama-lama. Nah, kadang saut-sautan juga. Saya sering banget nemuin ya. Orang nih misalnya lagi jalan, lagi rihlah gitu ya. Di bus udah ngobrol. Turun ngobrol. Menuju ke kamar mandi ngobrol. Ngantri kamar mandi ngobrol. Sampai masuk ke dalam kamar mandi ngobrol. Saut-sautan, Bu. Emang tuh kamar mandi atasnya nggak full ya, nggak tembok gitu. Jadi kan ada kebuka. Tuh belum kelar kali omongan yang tadi dari bus. Jadi sampai di kamar mandi bersambung. Oh jadi begitu. Iya begitu jadi nyambung tuh. Ntar lagi ngantri wudhu juga ngobrol, ya Allah. Ntar ngobrolnya di pause dulu. Ntar kan juga ketemu lagi, ngobrol lagi. Jadi jangan sepanjang waktu gitu ya. Dulu almarhumah ibu saya tuh, guru kita Ustazah Suryani paling marah orang jalan sambil ngobrol. Tuh beliau marah banget. Jadi kalau beliau tuh suka bawa ustazah keliling lebaran ya, hari keempat tuh ya ke ustazah gitu ya. Itu beliau paling marah kalau udah di bus ngobrol, turun harusnya cepet ya. Jalannya kita mau kemana nih, ke rumah Kiai siapa? Jalan gitu, Bu. Ini jalan ngobrol. Jalannya pelan, ya Allah. Jadi memang usahakan di momen-momen tertentu ya jangan kita ngobrol, termasuk di kamar mandi ya. Jangan kita ngobrol, jangan kita saut-sautan ya. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, jangan ngadep matahari, jangan juga menghadap bulan. Ini rada susah nih. Kita nggak tahu posisi matahari, posisi bulan ya. Nah, jadi itu diantara aturan-aturan kalau kita lagi beristinja. Nah, ada juga diantaranya kalau kita masuk kamar mandi menggunakan kaki
kiri, keluarnya kaki kanan. Jangan terbalik ya, masuk kanan keluar kiri, jangan. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempat yang kotor ya. Juga disunahkan ya masuk ke kamar mandi itu dengan menggunakan penutup kepala. Penutup kepala. Maksudnya apa? Nggak mesti kerudung, misalnya peci atau handuk gitu ya. Pakai helm susah dong. Pakai handuk, misalnya penutup kepala atau pakai peci gitu ya. Kenapa? Ya kalau misalnya mau mandi sih ya nggak jelas ya. Cuma kalau kita mau kamar mandi mau buang air tuh. Terus juga kalau masuk kamar mandi pakai sendal. Itu diantara aturan-aturan, ajaran-ajaran yang diajarkan ya. Jadi ini terkait dengan istinja. Kita lebih memperhatikan lagi adab-adab dalam istinja, apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika kita beristinja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini tumben pasaran sepi nih. Oh iya, banyak urusan ya. Saya juga mau ada acara lagi. Mudah-mudahan manfaat. Baik. Dehemin aja dehem. Bu, gitu. Kalau disautin nanti akan tektok. Bu, iya. Ini di mana? Di sono. Gak ada. Coba buka lacinya. Nah, itu kan akan terjadi tuh. Jadi kalau kita kamar mandi ada yang manggil gitu, dehem. Iya. Ya. Boleh? Lagi sujud. Lagi sujud keluar yang anget-anget. Angin bukan? Itu biasanya itu sesuatu yang keluar tapi bukan angin, tapi kayak angin gitu. Ngerasa anget. Apa ya? Oh, ya ini. Pokoknya gini, selagi tidak ada dua, ya, tidak bau dan tidak bunyi, maka nggak batal. Nah, kan kadang-kadang kita tuh suka sisa-sisa apa ya? Sisa-sisa entah sisa-sisa angin atau apa. Pokoknya kalau memang dia tidak bau dan tidak apa namanya tidak bunyi, maka tidak batal. Tapi kalau sifatnya itu seperti sisa gini, kalau air itu kita kan bisa bedain kira-kira ini air bekas istinja atau air pipis yang belum tuntas. Makanya kenapa sunnah untuk istibro ya, tadi tambahin juga ya. Sunnah kita istibro dehem, 3 kali. Udah. Pas udah selesainya itu bukan keluar nggak? Iya, iya. Tapi enggak. Iya, kalau enggak itu cuma perasaan. Perasaan. Kalau misalnya memang nggak keluar darah, nggak keluar keputihan, maka itu kayak kadang-kadang ada muncul rasa was-was ya. Kalau lagi sholat, nah saking ketinggian was-wasnya, itu biasanya nggak ada sesuatu, kita berasa kayak ada sesuatu gitu. Perasaan kayak ada yang keluar. Selama memang nggak ada yang keluar gitu, nggak usah nggak usah dibatalkan. Ya. Nggak nyaman itu bukan berarti jadi sholat kita jadi nggak sah. Lihat dulu nggak nyamannya karena apa. Jadi nggak nyaman itu bukan berarti otomatis sholat kita menjadi tidak sah. Berbeda halnya itu.
nyaman masalah perasaan, tapi kalau hukum kan masalah ada yang keluar atau enggak gitu. Kalau ternyata nggak ada yang keluar, cuma rasanya doang, pas dilihat nggak ada apa-apa, ya itu nggak membatalkan gitu. Iya. Nah, keputihan itu termasuk sesuatu cairan yang keluar yang membatalkan wudhu. Keluar sesuatu. Ma kharaja minas sabilaini ilal mani. Keluar sesuatu dari dua jalan kecuali mani, maka itu membatalkan wudhu kita. Gitu. Makanya kalau saya pernah sampaikan dan sering sampaikan, kita nih perempuan ini kan banyak perkakasnya nih. Banyak yang keluar nih. Ada keputihan, ya seringnya keputihan lah. Makanya kalau kemana-mana tuh usahain kita bawa softtek atau bawa panty liner. Sekarang kan udah dipermudah ya. Jadi pas mau sholat ganti itunya aja, ganti panty. Nah buat orang-orang yang memang apa ya, itu menjadi sesuatu yang terus menerus gitu. Pokoknya selalu keputihan. Nah maksudnya nggak bisa ada jeda untuk berhenti, itu susah. Pasti kalau kita gerak terlalu banyak keputihan, nah itu jatuhnya udah dimaaf. Tapi kalau memang keputihannya sesekali, nah maka itu harus diganti gitu. Ya. Bisa asal diyakini bahwa istinja kita tadi bersih, bisa untuk sholat. Tapi kalau mau lebih yakin ya diganti aja. Ya, udah cukup ya. Mudah-mudahan manfaat, Bik. Oh ya. Bentar. Ya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Allah berikan kita pemahaman ilmu, Allah berikan kita berkah waktu, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah semuanya. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Ini ada Bapak Bunyami, Umi Hajah Maryam, Bapak Asmuni, Ibu Halimah, Ibu Munirah, Umi Hajah Masenah, Ibu Aida yang baru melahirkan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah ampuni dosanya. Allah sehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dikembalikan lagi kesehatannya. Kita juga nih banyak yang lagi pada kurang sehat ya. Sakit kakinya, kepalanya, dengkulnya, hatinya, dompetnya. Semua diberikan kesehatan yang sempurna. Ustazah Rahmah beserta keluarganya, anak-anaknya Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ditilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mohon izin ya Bu langsung meninggalkan tempat.